warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya, Miss. Sama-sama, Misti. Oke, adik-adik, Miss Laila ini akan Nah, ngebahas soal bersekomuba ya. Ya, Jadi akan mendampingi adik-adik dalam pembahasan soal bahasa Indonesia kelas 11. yes. Oke, siap-siap ya. Boleh disiapkan catatannya. Kita simak pembahasan dari Miss Laila. Silakan, Miss. Baik, terima kasih, Misti. Izin share screen ya. Oke adik-adik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Laila di sini. Nah, kali ini Miss Laila akan membahas soal-soal TO Bahasa Indonesia kelas 11. Baik adik-adik, langsung saja kita ke soal nomor 1. Kita lihat ada sebuah teks. Andi menemukan sebuah teks yang berisi langkah-langkah detail untuk mengoperasikan sebuah mesin scanner baru di perpustakaan. Teks tersebut diawali dengan penjelasan tentang fungsi scanner dan pentingnya mengikuti petunjuk. Struktur teks yang dibaca Andi adalah, struktur teks yang dibaca Andi itu adalah struktur teks procedure, oke? Dan struktur teks prosedur ini terdiri dari pernyataan umum, ya, penjelasan fungsi atau pentingnya barang tersebut, kemudian langkah-langkah atau tahapan operasionalnya. Jadi nomor 1 isinya yang A, ya. Baik adik-adik, lanjut ke nomor 2. Sebuah artikel menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan secara runtut, dimulai dari posisi bumi, bulan, dan matahari sejajar, hingga bulan memasuki bayangan bumi dan berubah warna. Artikel tersebut dapat dikategorikan sebagai teks. Oke adik-adik, di sini pilihannya ada prosedur, eksplanasi, ceramah, negosiasi, dan anekdot. Nah, adik-adik, karena teks ini menjelaskan terjadinya sesuatu, yaitu proses terjadinya suatu fenomena alam, yaitu gerhana bulan, dan secara ilmiah dan runtut, maka teks ini termasuk ke dalam teks eksplanasi. Jadi isinya yang B. Lanjut ke nomor 3. Adik-adik, di sini ada teks katanya begini. Dalam sebuah ceramah tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah, pembicara, oke ini situasi ya. Pembicara menyampaikan data banyaknya sampah plastik yang dihasilkan oleh kantin sekolah setiap minggunya. Nah, penyajian data ini dalam struktur ceramah berfungsi sebagai, eh, tema ceramahnya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian si pembicara menyampaikan data banyaknya sampah plastik yang dihasilkan oleh kantin sekolah setiap minggunya. Maka pernyataan ini termasuk ke dalam argumen pendukung. Kenapa? Karena data tersebut digunakan sebagai bukti atau argumen untuk mendukung isu yang disampaikan. Baik adik-adik, jadi isinya yang C. Lanjut ke nomor 4. Riri ingin memasak mie instan untuk pertama kalinya. Dia membaca kemasan mie tersebut dan menemukan bagian yang berisi, didihkan 400 ml air, masukkan mie, bumbu, dan minyak. Lalu aduk selama 3 menit. Nah, kalimat pada kemasan mie tersebut merupakan contoh dari bagian teks prosedur yang disebut langkah-langkah. Ya, kenapa? Karena bagian tersebut berisi tahapan-tahapan konkret yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Apa tujuan Riri? Yaitu masak mie instan. Ya, jadi isinya yang C. Oke, lanjut ke nomor 5. Sebuah artikel online menjelaskan mengapa langit berwarna biru dengan urutan 1. Penjelasan tentang cahaya matahari yang terdiri dari berbagai warna. Kedua, proses hamburan cahaya biru oleh molekul di atmosfer. Ketiga, kesimpulan bahwa mata manusia menangkap warna biru tersebut.
Nah, struktur teks tersebut termasuk secara berurutan adalah, oke, karena ini teksnya adalah teks eksplanasi, maka struktur struktur teks eksplanasi tersebut adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi, ya. Oke, di sini tadi pernyataan umumnya berupa fenomena. Kemudian fenomena apa nih ya? Kemudian itu fenomena yang mengapa langit berwarna biru. Kemudian ada deretan penjelasnya yaitu proses. Nah, kemudian diakhiri oleh interpretasi atau kesimpulan atau ulasan dari proses tersebut. Maka ini termasuk ke dalam teks eksplanasi dan urutan struktur teksnya adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Jadi isinya yang D. Ya, oke, next kita lanjut ke nomor 6. Seorang aktivis lingkungan sedang memberikan ceramah di depan ratusan siswa. Dia memulai dengan mengatakan, "Saudara-saudara, pernahkah kalian membayangkan jika dalam 10 tahun ke depan kita tidak bisa lagi menemukan air bersih?" Oke. Kalimat pembuka tersebut dalam struktur ceramah berfungsi sebagai. Oke. Nah, kalimat pembuka tersebut ini berfungsi sebagai pengenalan isu atau masalah yang akan dibahas, ya, atau ini termasuk ke dalam tesis, ya, pengenalan isu. Jadi nomor 6 itu isinya yang C. Oke, next lanjut ke nomor 7. Sebuah cerpen cerita pendek modern bercerita tentang seorang anak yang dengan sengaja memecahkan vas antik milik ibunya, lalu menyalahkan kucing peliharaan. Sepanjang cerita, tokoh utama digambarkan terus diliputi perasaan bersalah dan ketakutan hingga akhirnya mengaku. Nah, nilai moral yang paling menonjol dalam cerita tersebut adalah, ingat, nilai moral itu adalah pesan moral atau amanat. Ya, kayak kita lihat, nilai moral yang terdapat dalam kutipan teks tersebut adalah yang B, keberanian untuk mengakui kesalahan. Oke, kita lihat yang nomor 8. Nomor 8. Seorang sutradara ingin menggambarkan tokoh Pak Joko sebagai seorang kakek yang keras kepala, tetapi sebenarnya penyayang. Dia memerintahkan aktor untuk memerankan tokoh tersebut dengan cara mengernyitkan atau mengerutkan kening dan bersuara keras saat melarang cucunya pergi. Tetapi diam-diam mengawasi dari jendela dengan tatapan cemas. Mohon maaf. Nah, teknik penokohan yang digunakan sutradara tersebut adalah, oke, baik adik-adik. Nah, penggambaran penggambaran watak yang ada dalam kutipan teks ini adalah penggambaran melalui tindakan dan perilaku. Kenapa? Karena si karakter tokoh ini ditampilkan melalui tindakan nyata. Misalnya tadi melarang dengan keras, kemudian mengawasi dengan cemas, gitu ya. Jadi isinya yang Oke, lanjut adik-adik ke nomor 9. Adik-adik, kita lihat di sini, situasinya adalah OSIS sebuah sekolah berencana mengadakan Festival Literasi 2024. Mereka menyusun dokumen yang berisi latar belakang, tujuan, susunan rencana, susunan acara, rincian anggaran, dan susunan panitia. Dokumen yang mereka buat tersebut secara tepat disebut, karena ini dibuat sebelum kegiatan, maka ini disebut dengan proposal kegiatan. Ya adik-adik, oke, lanjut ke nomor 10 atau nomor terakhir. Kita lihat. Seorang peneliti muda melakukan penelitian tentang pengaruh warna kemasan terhadap daya tarik produk makanan ringan di kalangan remaja. Dalam bab metodologi penelitian itu biasanya ada di bab
Tiga ya, dia wajib mencantumkan, oke, metodologi. Nah, metodologi itu kalau dalam penelitian kuantitatif wajib biasanya memuat tentang informasi populasi, sampel, dan cara pengumpulan data. Jadi isinya yang D. Oke adik-adik, semoga tidak puas ya adik-adik. Terima kasih. Misaela kembalikan lagi kepada Misty. Silahkan Misty. Oke, terima kasih Miss Laila. Sama-sama Udah. Misty. Oke. Adik-adik mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau ada yang belum paham, boleh diulang lagi videonya ya. Oke, dan adik-adik juga bisa akses untuk video yang lainnya ya. Ada pembelajaran yang lainnya juga, boleh diakses ya. Oke, terima kasih Miss Laila. Terima kasih Sama juga adik-adik. Misty. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.